Ada di sana. Terus. Tes halo tes 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 Andin dengan Andin Halo. tes Halo. Cek. Cek, cek. Halo.
Angga Wiratama. Dan saya Alessa Fahira. Kami akan memandu upacara Angkat Sumpah Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tahun 2020 pada pagi hari ini. Kepada yang terhormat, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Profesor Dr. Arif Faryalsyam, spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterologi hepatologi MMB. Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Penelitian dan Kemahasiswaan, Profesor Dr. Dwiana Okvianti, spesialis OTT dan ginekologi konsultan Master of Public Health. Wakil Dekan Bidang Sumber Daya, Ventura, dan Administrasi Umum, Dr. Anis Karuniawati, PhD, spesialis mikrobiologi klinik konsultan. Direktur Umum Rumah Sakit Pusat Nasional Cipto Mangunkusumo, kepada Dr. Lisdina Liastuti, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan Mars. Manajer Pendidikan dan Kemahasiswaan Program Sarjana Profesi Doktor, Magister dan Doktor, Dr. Murti Andriastuti, spesialis anak konsultan. Ketua Program Studi Pendidikan dan Profesi Dokter, Dr. Siska Widiawati, spesialis mata konsultan. Koordinator Kemahasiswaan Dr. Afan Priyambodo, spesialis bedah saraf konsultan. Para staf pengajar, pembimbing akademik, pemberi beasiswa dan rohaniwan, dan para lulusan dokter. Selamat datang di acara Sumpah Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tahun 2020. Sumpah dokter kali ini dilaksanakan menggunakan metode teleconference. Untuk itu, para hadirin dipersilahkan untuk memastikan video selalu dalam keadaan on, speaker berada pada volume yang optimal, dan mikrofon berada dalam kondisi mute. Sebelum acara dimulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Para dokter baru diminta mengubah mode audio dalam keadaan unmute dan dipersilakan berdiri dengan memposisikan kitab suci. Ini kenapa kursi di sini? Udah mau mulai. Enggak apa-apa, nggak usah. Nonton situ aja. Terserah deh. Adik mana sih? Bacaan lafaz Sumpah Dokter dipimpin oleh Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan diikuti oleh para dokter baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, para dokter baru akan diambil sumpahnya. Pertama-tama saya tanya, apakah Kan sumpah dokter. kalau demikian, ikutilah kata-kata yang saya ucapkan ini. Demi Allah saya bersumpah bahwa Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan prikemanusiaan. Saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan kemanusiaan. Saya akan menjalankan tugas dengan cara yang terhormat dan bersusila. saya akan menjalankan tugas secara yang terhormat dan bersusila. Saya bekerja sebagai dokter. Sesuai dengan martabat pekerjaan saya sebagai dokter. Sesuai dengan martabat pekerjaan saya sebagai dokter. Pekerjaan saya sebagai dokter. Saya akan memelihara dengan sekuat tenaga. Saya akan memelihara dengan sekuat tenaga Martabat dan tradisi luhur profesi kedokteran.
martabat dan luhur profesi kedokteran. Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena keprofesian saya. Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena keprofesian saya. Saya tidak akan menggunakan pengetahuan saya. Saya tidak akan menggunakan pengetahuan saya Untuk sesuatu yang bertentangan dengan perikemanusiaan sekalipun diancam. Untuk sesuatu yang bertentangan dengan perikemanusiaan sekalipun diancam. Saya akan menghormati setiap hidup kami mulai saat pembuahan. Saya akan menghormati setiap hidup mulai saat pembuahan. Saya akan senantiasa mengutamakan kesehatan pasien. Saya akan senantiasa mengutamakan kesehatan pasien Dan memperhatikan kepentingan masyarakat. Dengan memperhatikan kepentingan masyarakat. Saya akan berikhtiar dengan sungguh-sungguh. Supaya saya tidak terpengaruh oleh pertimbangan keagamaan, kebangsaan, kesukuan, gender, politik, kedudukan sosial, dan jenis penyakit dalam menunaikan kewajiban terhadap pasien. Kesukuan, gender, politik, kedudukan sosial, dan jenis penyakit dalam menunaikan kewajiban terhadap pasien. Saya akan memberi kepada guru-guru saya penghormatan dan pernyataan terima kasih yang selayaknya. Saya akan memberi kepada guru saya penghormatan dan pernyataan terima kasih yang selayaknya. Saya akan memperlakukan teman sejawat saya seperti saudara kandung. Saya akan mentaati dan mengamalkan kode etik kedokteran Indonesia. Saya akan menaati dan mengamalkan kode etik kedokteran Indonesia. Saya ikrarkan sumpah ini dengan sungguh-sungguh dan dengan mempertaruhkan kehormatan diri saya. Saya ikrarkan sumpah ini dengan sungguh-sungguh dan dengan mempertaruhkan kehormatan diri saya. Selanjutnya, Tuhan sumpah oleh para rohaniwan untuk masing-masing agama. Yang pertama, pengukuhan angkat sumpah oleh rohaniwan dari agama Islam. Kepada lulusan dokter yang beragama Islam, mohon untuk tetap berdiri. Baik lulusan dokter yang beragama Islam, mohon untuk memute kembali audio dan dipersilakan duduk. Khusus yang beragama Islam, tolong dengarkan dan pedomani satu firman Allah dalam kitab suci Al-Quranul Karim, surat Ali Imran ayat 77. Innal ladzina yastahuna bi ahdillahi wa aymanihim samanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirah wa la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan sumpah-sumpah mereka nilai yang sedikit, mereka tidak mendapat pahala di akhirat, dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka, dan tidak akan melihat mereka pada hari kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka. Bagi mereka adalah azab yang sangat pedih. Tolong para wisudawan beragama Islam, ikuti yang saya ucapkan. Astaghfirullahalazim.
Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya akan melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai dokter. Saya akan melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai dokter. Semoga Allah memberikan kekuatan Semoga Allah memberikan kekuatan dan kemampuan kepada saya. Amin. Pengukuhan angkat sumpah oleh rohaniwan dari agama Kristen. Selain lulusan dokter beragama Kristen, mohon untuk memute kembali audionya. Dipersilahkan duduk. Firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 5 ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota adalah di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Bapa-Mu yang di surga. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur atas acara pelantikan FKUI pagi hari ini. Mereka telah mengucapkan sumpah. Saat ini biarlah hamba-Mu mengukuhkan mereka, agar mereka dipakai Tuhan menjadi garam dan terang dunia, menjadi abdi bangsa dan negara, serta menjadi alat di tangan Tuhan. Di mana wabah COVID-19 telah mewabah di 200 lebih negara, terutama di kota Jakarta dan bangsa Indonesia. Hamba-Mu berdoa biarlah turunlah urapan, kuasa dari Tuhan, serta perkenanan dari Tuhan atas para dokter ini, sehingga kuasa Roh-Mu memampukan, memproteksi, dan menyalurkan kasih dan kuasa-Mu untuk menyembuhkan mereka yang sakit. Pakailah dan urapi mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan Amin. 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 Pengukuhan angkat sumpah oleh rohaniwan dari agama Katolik. Selain lulusan dokter agama Katolik, mute kembali audio dan dipersilahkan duduk. Baca Alkitab sama baca doa dong ya. Enggak kan baca doa. Dia juga yang baca Alkitab. Iya. Saudara-saudari yang beragama Katolik, sumpah atau janji yang baru saja saudara ucapkan dengan kejujuran dan kebebasan adalah sah menurut hukum Gereja Katolik. Untuk itu, agar saudara dikukuhkan dan dikuatkan dalam melaksanakan janji yang baru saja saudara ucapkan, marilah kita berdoa dan mohon berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, utuslah Roh Kudus-Mu ke dalam diri saudara yang baru mengangkat sumpah sebagai dokter. Semoga
sumpah atau janji yang mereka ikrarkan dapat mereka pertanggungjawabkan sesuai dengan kehendak. Dan kiranya berkat Tuhan yang Allah yang Maha Kuasa, persekutuan Roh Kudus turun dan menyertai saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pengukuhan angkat sumpah oleh rohaniwan dari agama Buddha. Selain lulusan dokter beragama Buddha, dimohon untuk memute kembali audionya dan dipersilakan duduk. Bagi saudara-saudara yang beragama Buddha, kami mohon untuk bersikap anjali dengan merangkapkan kedua telapak tangan di depan dada. Untuk selanjutnya, ikuti apa yang akan saya ucapkan. Namo tassa. Namo tassa. Bhagavato. Arahato. Sama Sambuddhasa. Namo tassa. Bhagavato. Arahato. Sama Sambuddhasa. Namo tassa. Bhagavato. Arahato. Sama Sambuddhasa. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanggang saranang gacchami. Musawada weramani sikapadang samadhyam. Musawada weramani sikapadang samadhyam. Semoga sila, samadhi, dan panya menjadi dasar saudara dalam melaksanakan tugas dan profesi saudara. Semoga Tuhan Yang Maha Esa dan Sang Triratna senantiasa melindungi saudara. Sadu. Terima kasih. Pengukuhan angkat sumpah oleh rohaniwan dari agama Hindu. Selain lulusan dokter beragama Hindu, dimohon untuk memute kembali audionya dan dipersilahkan duduk. Bagi saudara yang beragama Hindu, tadi telah mengangkat sumpah ke hadapan Yang Widiwasa, perlu saudara pedomi sebuah mantra, sloka, yang tersirat di dalam kitab suci Bhagavad Gita bab 3 sloka 19 yang berbunyi sebagai berikut. Tasmat asatah satatam, karyam karma samacara, asato hacaram karma, parab apnuti purusa. Artinya, oleh karena itu, laksanakanlah segala kerja sebagai kewajiban tanpa terikat pada akibatnya. Sebab dengan melakukan kegiatan kerja yang bebas dari keterikatan, orang itu sesungguhnya akan mencapai yang utama. Untuk itu, mohon saudara yang diangkat sumpahnya tadi mengambil sikap amustikarana.
Gurdiya Pratnya Sukasriyam Dharma Santan Urdisya Santutya Sabda Wardaya Om Sirastu Tatastu Swaka Om Santi Santi Santi. Ya, terima kasih. Terima kasih untuk para rohaniwan. Oleh karena terdapat agenda lain yang menunggu para rohaniwan, kami persilakan kepada rohaniwan untuk meninggalkan layar. Seluruh lulusan dokter baru dipersilahkan untuk duduk dan mengembalikan mode audio dalam keadaan mute. Selanjutnya, kami akan membacakan satu persatu nama para lulusan dokter baru. Yang pertama, Dr. Ahmad Dr. Ahmad Rizky Yono. Dr. Adria. Dr. Afifa Fahriyani. Dr. Afina Syarah Lutfi Hurin. Dr. Ahmad Baihaqi Ramadan, Master of Research in Cancer. Dr. Aina Nur Aurora Setianingsih. Dr. Aji Budi Widodo. Dr. Albert Owen. Dr. Albert Prabowo Limawan, Bachelor of Medical Science with Honors. Dr. Alfian Putra Aditama. Dr. Andi Puji Pratiwi. Dr. Andre Elton Herianto, Bachelor of Medical Science with Honor. Dr. Andreas Christian, Bachelor of Medical Science with Honor. Dr. Andrew Pratama Kurniawan.
Dr. Anissa Eka Putri. Dr. Ansyarullah Abdfat, Master of Research in Cancer. Dr. Anyelir Nielia Mutiara Putri. Dr. Areska Ramadan, Bachelor of Medical Science. Dr. Arsi Indra Fatina, Bachelor of Medical Science. Dr. Ataza Wanandi. Dr. Atira Presialia. Dr. Audrey Clarissa, Master of Medicine. Dr. Aulia Fairuz. Dr. Afisena Akbar, Bachelor of Dr. Ayu Sutia Khairani. Dr. Baik Kirana Dianingrum Mandasari. Dr. Belinda Pritasari. Dr. Belinda Tania Deswanti. Dr. Betarina Tanjung. Dr. Budi Santoso, Master of Research in Cancer. Dr. Chanitra Ilham Adirespati. Dr. Christian Johan. Dr. Christopher Dwi Putra Kawinda. Dr. Kristi Magdalena, Master of Research in Neuroscience. Dr. Claudio Agustino. Dr. Claudia Dara Khairunisa, Bachelor of Medical Science. Dr. Danindra Andri Hidayat. Dr. Deborah Roselita Karo Sekali, Bachelor of Medical Science with Honor. Dr. Derlin Juanita Leander.
Dr. Dewi Anggraini Kusumoningrum. Dr. Dila Firzani, Bachelor of Medical Science. Dr. Dinda Nisa Pratama, Bachelor of Medical Science. Dr. Dona Almira Nasution, Bachelor of Medical Science with Honors. Dr. Diah Suci Handayani. Dr. Adeline Chelsea. Dr. Edwin T. Ramadan. Dr. Eka Pramudita. Dr. L. Alsha Andini. Dr. Emir Arya Putra. Dr. Enzo Sapuandi, Bachelor of Medical Science with Honors. Dr. Erza Pinayungan. Dr. Eugenia Krista, Master of Research in Immunobiology. Dr. Fadila Dea Safira, Master of Research in Medical Science. Dr. Faiza Azahra. Dr. Farah Fidias. Dr. Farhan Mubarak. Dr. Faya Nuralda Sitompul, Master of Research in Cancer. Dr. Felix Lee, Bachelor of Medical Science with Honor. Dr. Fenty Erlianti. Dr. Vicky. Dr. Fitri Betania Jayanti Tambunan. Dr. Futihati Muhammad Zulfa. Dr. Gali Wilatika.
Dr. Galuh Ayu Aziza, Bachelor of Medical Science with Honor. Dr. Gina Faradisa Hatta. Dr. Gilbert Mayer Kristianto Sirait. Dr. Gilda Atalia Sudarto. Dr. Hamid Fakih Umam. Dr. Hendra. Dr. Henrico Citra Wijaya. Dr. Hera Afijati. Dr. Hilda Nurmalita. Dr. Holong Mangasa. Dr. Ignatius Rudianto. Dr. Ilham Hidayat Restu Tulus Maha. Dr. Isabella Andika Paramita, Master of Research in Cardiovascular Science in Health and Disease. Dr. Ivana Ariela Nitahadi. Dr. Jafrai Diastri Pasereng Rambak. Dr. James Markus Wiguna Wahyudi. Dr. Jaspasik, Master of Research in Cardiovascular Science in Health and Disease. Dr. Jessica Deborah Josephine Siahaan. Dr. Jessica Halim, Master of Research in Aging and Health. Dr. Jeffy Septiani, Master of Research in Diabetes. Dr. Johan Komarasandi. Dr. Joko Cahyo Baskoro. Dr. Juanita Limbong Toding Sambang. Dr. Kartika Dwi Kurniasari.
Dr. Kartika Konita Putri. Dr. Kasturi Ramadhani. Dr. Kevin Jonathan Adimulya. Dr. Kevin Satya Gananda. Dr. Kevin Sebastian Sumakwan. Dr. Kevin Varian Marcevianto. Dr. Khairun Nadia. Dr. Kaula Latifah Ramadhani Sahidah. Dr. Kitra Latuasan. Dr. Kustela Asadinia. Dr. Kwa Melvin Dikwan Bernaldi. Dr. Lara Aristia. Dr. Lawrence James Giovanni Limesa. Dr. Lee Tung Sen, Master of Research in Cancer. Dr. Levina Putri Siswidiani. Dr. Lisa Kurnia Widyasmoko, Bachelor of Medical Science with Honors. Dr. Lukito Ongko. Dr. Madira Tri Indraswari, Bachelor of Medical Science. Dr. Maria Cecilia Stevi Harman, Bachelor of Medical Science with Honors. Dr. Mariam Ulfa. Dr. Maulidia Eka Putri. Dr. Michelle Valeria. Dr. Muhammad Reka Ananda Putra, Bachelor of Medical Science with Honors.
Dr. Muhammad Akbar. Dr. Muhammad Arik Aufa. Dr. Muhammad Faizal Alhas. Dr. Muhammad Hifzon Azwar, Master of Research in Aging and Health. Dr. Muhammad Raihan. Dr. Muhammad Taufik Ramadan. Dr. Nadira Anindita Ralena, Bachelor of Medical Science. Dr. Nadia Amani. Dr. Nadira Prajnasari Sanjaya. Dr. Natia Farhana. Dr. Nadia Johana. Dr. Naifet Bat, Bachelor of Medical Science. Dr. Natasha Claresta Fiano. Dr. Natania Sutandi, Master of Research in Cancer. Dr. Niputu Cahya Devi Atmantika. Dr. Nigel Ashifa Harman, Bachelor of Medical Science. Dr. Niken Rahma Sayekti. Dr. Nur Hasanah. Dr. Nurani Rahma Arafah. Dr. Nurinda Saloka Trisnaningrum. Dr. Pavita Musi Sartika Hutahuruk. Dr. Febe Anggita Gultom. Dr. Putra Riza Pratama, Bachelor of Medical Science with Honor. Dr. R.D. Haryo Prabowo.
Dr. Rania Amani. Dr. Ranindita Amaida Safira. Dr. Ratih Purwanti. Dr. Ratih Wulan Kusuma Hapsari. Dr. Ray Wijaya, Master of Research in Cardiovascular Science in Health and Disease. Dr. Regar Adi Trianto. Dr. Reina Rahma Noviasari. Dr. Renisa Aru Ariadno. Dr. Neta Katerina Sihota. Dr. Resta Tanurung. Dr. Riatul Masita. Dr. Rida Ulia. Dr. Risa Jaihan. Dr. Rizky Saputra Telangkota. Dr. Rizky Yuda Irawan. Dr. Safana Zahra, Bachelor of Medical Science with Honors. Dr. Salsabil Bilkis Maulida, Bachelor of Medical Science with Honor. Dr. Sarah Naura Irbah. Dr. Satrio Wahyu Faturahman. Dr. Satrio Wicaksono. Dr. Sausan. Dr. Sela Dwi Julia. Dr. Septian Ika Prasetya. Dr. Sheila Rahmayanti.
Dr. Shindi Eugene Tiurma Tampu Bolon, Master of Research in Cardiovascular Science in Health and Disease. Dr. Shirley Ratnasari, Bachelor of Medical Science with Honor. Dr. Silva Audia Perdana, Bachelor of Medical Science. Dr. Scholastica Mitzi Benedicta. Dr. Stephanie Melisa. Dr. Stefanus Samudra. Dr. Susilawati Sabri. Dr. Syarif Hidayatullah Al-Bahri. Dr. Tamara E. Firsti. Dr. Tengku Muhammad Fulki Azmi Meldi. Dr. Timotius Alfoniko. Dr. Ujang Khairul Rizki. Dr. Viko Primadasta Putra. Dr. Widya Stevi Andiani. Dr. Windy Sendrik, Bachelor of Medical Science with Honor. Dr. Yan Penduf, Bachelor of Medical Science with Honor. Dr. Yudi Reza Palap. Dr. Yuli Astika Nugrahaining Aziza. Dr. Yusrina Iman. Dr. Yusuf Ananda Fikri. Dr. Zaki Alfian Rizaldi. Dr. Salsabil Bilkis Maulida, Bachelor of Medical Science with Honor. Baiklah, ini telah dilantik 179 dokter baru Fakultas Kedokteran. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah pembacaan deklarasi alumnus FKUI
yang akan dipimpin oleh Dr. Mariam Ulfa selaku perwakilan lulusan dokter baru dan disaksikan oleh Profesor Dr. Rini Sekartini, spesialis anak konsultan sebagai perwakilan ILUNI FKUI. Lulusan dokter baru dimohon berdiri dan mengubah mode audio dalam keadaan unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, perkenalkan saya Dr. Mariam Ulfa sebagai perwakilan alumni FKUI 2020 yang akan memimpin pembacaan deklarasi alumnus FKUI. Mohon para dokter baru untuk mengikuti setelah saya. Deklarasi alumnus FKUI. Deklarasi alumnus FKUI. Alumnus FKUI dengan ini menyatakan tekad untuk Kami alumnus FKUI menyatakan tekad untuk 1. Setia dan menjunjung tinggi negara kesatuan Republik Indonesia. 1. Setia dan menjunjung tinggi negara kesatuan Republik Indonesia. Berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. yang berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Serta senantiasa berlaku sebagai warga negara yang baik. Utamakan kebersamaan. Kejawatan, kesantunan dan sikap dan perilaku. Serta kesantunan dalam sikap dan perilaku. Menjalankan tugas profesi sesuai dengan prinsip etika kedokteran. Lakukan teman sejawat sebagai saudara kandung. 4. Melakukan teman sejawat sebagai saudara kandung. 5. Memelihara dan menjaga kehormatan serta kebesaran alma mater. 5. Memelihara dan menjaga kehormatan serta kebesaran alma mater. 6. Memberikan sumbangsih secara nyata. 6. Memberikan sumbangsih secara nyata untuk kemajuan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Untuk kemajuan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Berperan aktif dalam mengatasi dalam membantu pemerintah. masalah kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Ini dengan bahan baku Indonesia, Pak. Berikutnya, sambutan dari Profesor Dr. Rini Sekartini, spesialis anak konsultan. Perwakilan Bayangan saya gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para dokter baru Bisa kan kita juga jadi buka aja ke yang lain. Selamat datang di ILUNI FKUI. Saya atas nama pengurus ILUNI FKUI tahun 2018-2020 mengucapkan selamat atas penjabatan hari ini sebagai dokter. Dan selanjutnya akan menjadi ILUNI 2020. Tadi janji yang sudah diikrarkan semoga dapat dihayati dan jangan lupa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan jangan lupa yang terpenting adalah menjunjung nama baik sebagai alumni FKUI. Sekali lagi, selamat menjalankan tugas dan amanahnya sebagai dokter dan selalu menjaga nama baik FKUI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
anak konsultan. Seluruh lulusan dokter baru dipersilakan untuk kembali duduk dan mengubah kembali mode audio dalam keadaan mute. Acara selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Pelantikan Lulusan Dokter tahun 2020. Kepada Dr. James Marcus Wigunawayudi, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi yang saya hormati Dekan FKUI, Profesor Dr. Ari Faryalsyam, spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterohepatologi, Master of Molecular Biology. Wakil Dekan FKUI bidang pendidikan, penelitian, dan kemahasiswaan, Profesor Dr. Duyana Oktianti, spesialis obstetri dan ginekologi konsultan, Master of Public Health. Wakil Dekan FKUI bidang sumber daya, Ventura, dan administrasi umum, Dr. Anis Karuniawati, PhD, spesialis mikrobiologi klinik konsultan. Manajer pendidikan, Sekretaris Pimpinan Fakultas, Dr. Yuli Budiningsih, spesialis forensik. Manajer Pendidikan dan Kemahasiswaan Program Sarjana, Profesi Dokter, Magister, dan Doktor, Dr. Murti Andriastuti, spesialis anak konsultan. Manajer Pendidikan dan Kemahasiswaan Program Dokter Spesialis dan Subspesialis, Dr. M. Yunir, spesialis penyakit dalam, konsultan endokrin, metabolik, dan diabetes. Manajer Umum Profesor Dr. Rini Sekartini, spesialis anak konsultan. Direktur Utama RSUPN Cipto Mangunkusumo, Dr. Lis Dinaliastuti, spesialis jantung, pembuluh darah, konsultan Mars. Seluruh Dewan Guru Besar FKUI, Ketua Iluni FKUI dalam hal ini diwakilkan oleh Profesor Dr. Rini Sekartini, spesialis anak konsultan. Ini acara wisuda. Kemudian koordinator kelas reguler, Dr. Petrin Redayani, spesialis kedokteran jiwa konsultan. Koordinator kelas internasional, Dr. Wismandari Wisnu, spesialis penyakit dalam, konsultan endokrin, metabolik, dan diabetes. Ketua Program Studi Pendidikan dan Profesi Dokter, Dr. Siska Widiawati, spesialis mata. Koordinator kemahasiswaan, Dr. Avan Priambodo Permana, spesialis bedah saraf konsultan. Para ketua departemen dan ketua modul, lalu juga pembimbing akademik dan pembimbing skripsi, kemudian ketua Iluni FKUI dalam hal ini diwakilkan juga oleh Profesor Dr. Rini Sekartini, spesialis anak konsultan, orang tua, keluarga, dan seluruh kerabat kami tercinta yang saat ini menyaksikan secara daring dan belum dapat hadir bersama-sama, dan tentunya teman-teman seperjuangan saya, para lulusan dokter baru FKUI tahun 2020-2021, rombongan yang pertama. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya, meskipun dalam segala keterbatasan dan situasi yang kita hadapi sekarang ini, kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan prosesi angkat sumpah dokter ini. Saya pribadi sangat bangga dan bersyukur bisa menjadi bagian dari 179 lulusan dokter baru FKUI ini. Saya juga mau berterima kasih dan juga mengucapkan bangga terhadap teman-teman sekalian yang meskipun dalam kondisi seperti ini sudah bersikap sangat kooperatif dan bijaksana dalam menghadapi segala situasi dan keputusan yang diambil. Mungkin kalau kita runut, kita ingat beberapa minggu yang lalu,
kita sempat memutuskan kita mau angkat sumpah secepat-cepatnya 2 minggu setelah pengumuman, semuanya bingung. Lalu akhirnya tidak jadi, kita mundur lagi sampai akhirnya sekarang kita memiliki kesempatan untuk angkat sumpah secara online meskipun dari rumah masing-masing pada hari ini. 1 minggu sebelum jadwal kita seharusnya awalnya rencana kita mengadakan pelantikan lulusan dokter. Dan tentunya saya yakin teman-teman semua di sini paham bahwa semua keputusan yang diambil ini bukan hanya demi kebaikan masing-masing dari kita, bukan hanya soal bagaimana kita angkat semua menjadi dokter, tapi kita ambil untuk kepentingan yang lebih besar tentunya. Nah, selain itu saya juga tentunya mau mengucapkan rasa terima kasih dan penghormatan yang setinggi-tingginya bagi pertama seluruh orang tua lulusan baru, dan kedua kepada seluruh guru-guru kami. Sebetulnya agak disayangkan karena hari ini kita semua harus terpisah di tempat yang berbeda-beda, dan mungkin tidak terlalu banyak guru-guru kami yang dapat mengikuti acara hari ini. Meskipun saya yakin banyak juga dari kita yang bergabung menonton melalui live streaming di YouTube, dan tentunya meskipun kehadirannya tidak secara langsung dirasakan, tapi kami yakin bahwa rasa kebahagiaan ini masih bisa kita rasakan bersama-sama. Kemudian selain prosesi angkat sumpah yang baru kami lakukan ini, tentunya tujuan kami mengadakan sebuah acara pelantikan lulusan dokter yang sudah dipersiapkan lebih dari 1 tahun sejak awal tahun 2019 kemarin, itu dan kami perjuangkan luar biasa, semoga kita bisa selalu dalam kondisi saling bertemu, itu karena sebagai tanda penghargaan dan terima kasih kami kepada seluruh orang tua dan guru-guru kami. Rasanya hal tersebut yang selalu ada di benak seluruh panitia dan seluruh lulusan dokter, bahwa kami sangat ingin sebetulnya mengadakan sebuah acara di mana kita bisa saling bertemu bersama. Mengapa begitu? Karena pada dasarnya kami pasti tidak akan bisa sampai di titik ini, di mana kami hari ini akhirnya angkat sumpah menjadi seorang dokter, tanpa peran guru dan orang tua kami semua. Bapak, Ibu, para orang tua lulusan, yang mungkin sekarang menonton dari YouTube, saya mewakili teman-teman semua di sini juga ingin mengucapkan terima kasih. Terima kasih karena telah mempercayakan anak-anaknya. Banyak dari kami yang dilepas selama hampir 6 tahun ini berada di Depok, berada di Salemba, bahkan berada di rumah sakit jejaring. Seringkali tidak bisa pulang ke rumah, harus menginap di rumah teman, harus di kosan, bahkan saat hari raya. Pagi-pagi sudah pergi ke tempat kami belajar, dan bahkan pulang larut malam. Mungkin bahkan kadang-kadang ada beberapa orang yang karena beberapa kegiatan dan kesibukan, pulangnya harus sangat larut malam. Dan mungkin tidak berkabar, tapi puji Tuhan semuanya dalam kondisi baik hingga sampai saat ini. Tidak jarang juga ada beberapa dari kami yang mungkin sulit dihubungi, dan tidak selalu bisa berkabar secara rutin dengan orang tua. Tetapi rasanya hari ini dan juga 3 minggu yang lalu, kami akhirnya bisa menyampaikan salah 2 kabar terbesar yang bisa kami berikan selama 6 tahun ini. Bahwa 3 minggu yang lalu, akhirnya kami mendapatkan pengumuman, kami sudah lulus dari ujian akhir kami, UKM PPD, dan hari ini, akhirnya setelah hampir 6 tahun yang ditunggu-tunggu oleh semua orang, bahkan mungkin hampir 7 tahun bagi teman-teman yang kelas internasional, dan akhirnya kami bisa memberikan kabar terbesar bahwa hari ini anak-anak ibu bapak sekalian telah diangkat sumpah menjadi seorang dokter, dan kami siap berbakti bagi bangsa Indonesia ke depannya. Kemudian tentunya saya mewakili teman-teman sejawat sekalian juga ingin berterima kasih kepada guru-guru kami yang begitu luar biasa membimbing kami hingga saat ini, sehingga akhirnya kita bisa kami semua bisa diangkat sumpah menjadi seorang dokter. Saya rasa pemahaman kami semua, para lulusan ini sama, bahwa pengalaman belajar di FKUI adalah salah satu pengalaman belajar kedokteran yang paling luar biasa. Di sini kami sekolah bukan diajarkan hanya menjadi dokter yang pintar, dokter yang punya ilmu yang mumpuni, tetapi untuk menjadi seorang dokter yang lengkap dan berkualitas, secara moral, secara kemanusiaan. Selama kami di sini, rasanya kami bersyukur sekali karena terutama di kegiatan praktik klinik, kami tidak hanya diminta untuk belajar dari pengalaman klinis, tidak hanya diminta untuk terus-menerus bertemu pasien,
kemudian menjalankan praktik, dan kemudian mencoba menyerap dari pengalaman tersebut. Tetapi seluruh kurikulum yang disusun rasanya memang sangat baik, dan dedikasi bagi dari para staf pendidik itu sangat luar biasa kami rasakan. Kami benar-benar bisa menjalankan kurikulum ini yang luar biasa, sehingga kami belajar apa teori yang benar, kami belajar apa ilmu yang paling terbaru, dan kemudian kami diajak untuk menerapkannya kepada pasien. Sehingga harapannya ke depannya setelah kami menjadi dokter ini, kami memang benar-benar bisa menjadi pembelajar sepanjang hayat, dan kemudian juga kami bisa menjadi dokter-dokter yang hebat di masa depan. Untuk itu sekali lagi saya mewakili teman-teman sejawat saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh guru-guru kami, baik yang tergabung di Zoom maupun yang menonton dari YouTube. Terima kasih atas segala dampingan dan bimbingannya sampai saat ini. Berikutnya saya ingin sedikit bercerita bahwa sejak awal kami diterima di FKUI, satu hal yang lekat dengan kehidupan kami itu adalah jargon. Begitu briefing PSAF pertama, kata kakak kelas kami dulu, jargon itu adalah identitas angkatan. Identitas yang bukan cuma dibawa, bukan cuma dihafalkan, tetapi pada akhirnya akan melekat dalam diri setiap orang dan menjadi jati diri kami. Dan rasanya saya di sini sebagai angkatan 2014 yang merupakan sebagian besar dari lulusan rombongan ini, mau memberitahu bahwa kami memiliki jargon juang. Dan ternyata rasanya memang perjuangan tersebut erat sekali menjadi bagian dari cerita hidup kami di FK. Mungkin kalau kita ingat dulu waktu masa preklinik, cukup banyak event-event yang membuat sepertinya 2014 harus berjuang berbeda daripada angkatan lainnya. Mungkin yang bisa diingat, simpelnya bikin masalah seperti itu ya 2014 kadang-kadang. Nah, tapi akhirnya dari pengalaman-pengalaman tersebut, kami selalu belajar untuk berjuang, dan semua pengalaman tersebut diambil hikmatnya. Dan rasanya perjuangan tersebut juga masih berlangsung sampai sekarang, sampai sampai kami mengangkat sumpah ini sekalipun, rasanya ada perjuangan yang berbeda, yang mungkin tidak pernah dirasakan oleh angkatan lainnya. Ada saja perjuangan yang berbeda dari biasanya yang harus kami lalui. Tapi saya yakin teman-teman semua bisa mengambil ini sebagai pengalaman yang sangat berharga dan mengambil pengalaman positif hari ini. Lalu selain jargon angkatan, kami panitia PLD 1 tahun yang lalu juga merancang sebuah tagline atau jargon. A story to be written. Sebuah cerita yang akan ditulis. Siapa yang menyangka bahwa pada akhirnya cerita yang ditulis ini lebih heboh daripada cerita yang biasanya ditulis oleh kakak-kakak kelas kami. Cerita yang sangat unik. Bahkan jika saya mau meminjam kata-kata dari Prof. Budi Sampurna, kemarin waktu kami bertanya kepada Prof. Budi, Prof, apakah angkat sumpah secara online ini boleh dilaksanakan? Prof. Budi sampai berkata, belum tentu kejadian seperti ini akan terulang 1 kali dalam 1 abad. Sehingga saya rasa ini pengalaman yang sangat unik dan berkesan bagi kita semua yang ada di sini. Semoga dari semua hal ini kita bisa tetap ambil hikmahnya dan kita senantiasa mensyukuri rangkaian peristiwa ini sebagai peristiwa yang indah dan berkesan bagi kita semua. Tetapi, angkat sumpah hari ini, rasanya kami belum mau menyudahi cerita ini. Pertama, cerita ini adalah bagian panjang dari cerita kita di masa depan ketika kita menjadi dokter nanti menjalani karir masing-masing. Tetapi dalam konteks pelantikan lulusan dokter ini, kami masih memiliki semangat yang begitu tinggi untuk melanjutkan cerita ini setidaknya ke bab berikutnya yang paling dekat. Kami memiliki harapan yang sangat besar untuk dapat mengadakan acara seremonial. Acara di mana nanti kita semua bisa datang di satu ruangan, bertatap muka, sehingga seperti yang sudah direncanakan pada awalnya, saya mewakili teman-teman ingin sekali bisa memperkenalkan orang tua dengan para guru kami, dan juga sebaliknya para guru kami dengan orang tua. Untuk itu, mari kita bersama-sama berdoa dan senantiasa memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar kondisi darurat COVID ini bisa cepat mereda dan terkendali, sehingga kesempatan tersebut akhirnya bisa kita wujudkan bersama-sama.
Dan tentunya pertama-tama, semoga kita semua senantiasa diberi rahmat-Nya dan dalam kondisi sehat walafiat. Sehingga nanti di bagian akhir cerita dari A Story to be Written ini, di bagian epilognya, bisa bersama-sama kami tuliskan bahwa akhirnya terdapat senyum dan tawa dari lulusan, guru-guru, dan orang tua yang saling bertatap muka dan berbagi kegembiraan di gedung Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Sebelum mengakhiri sambutan saya ini, sebetulnya saya ingin minta tolong kepada teknisi untuk pertama-tama saya mau memperkenalkan saudara kita Dr. Viko. Bisa tolong di spotlight untuk Viko. Ya, Viko ini adalah ketua angkatan kami 2014, sebagian besar dari kami yang lulus hari ini, dan sudah membimbing kami bersama-sama dengan kami selama 6 tahun ini, membimbing angkatan 2014 terutama. Dan juga ini Viko ini yang bertanggung jawab ya Bapak Ibu orang tua sekalian, kalau misalnya tiba-tiba waktu preklinik anaknya ada yang harus pulang jam 12 malam, jam 11 malam. Nah, Viko ini yang bertanggung jawab terhadap angkatan kami. Lalu berikutnya saya juga mau memperkenalkan untuk tolong di spotlight ke Saudara Mariam Ulfa. Ya, Saudari Mariam Ulfa ini adalah Ketua ILUNI 2020. Jadi setelah kami selesai di pendidikan dokter umum ini, selanjutnya kami akan dipimpin oleh Mariam Ulfa sebagai Ketua ILUNI rombongan kami ini, dan kedepannya sebagai alumnus FKUI tentunya kami akan masih berada di bawah bersama-sama berjalan bersama Mariam Ulfa ini. Ya. Untuk mempersingkat waktu, sepertinya sudah agak lama, mungkin lewat dari jadwal. Saya ingin mengakhiri sambutan ini. Akhir kata kepada teman-teman sejawatku, ini adalah awal dari perjuangan panjang kita sebagai seorang dokter ke depannya, dan semoga kita semua sebagai alumni Fakultas Kedokteran UI dapat senantiasa mengemban dan mengharumkan nama alma mater kita dalam setiap langkah yang kita jalani ke depannya. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini. Semoga kita dapat bertemu lagi di acara seremonial nanti dan kondisi di Indonesia ini bisa semakin terkendali dan baik adanya. Mohon maaf jika terdapat perkataan yang kurang berkenan, dan izinkan saya tentunya, karena ada Prof. Arya di sini, saya ingin menutup sambutan saya ini dengan sebuah pantun. Disiapkan dulu sebentar ya. Jalan-jalan ke luar negeri, gara-gara corona ditahan imigrasi. Sumpah dokter online cuma sekali ini. Agak canggung sih, tapi pasti melekat di hati. Karena tidak ada yang tepuk tangan, saya pakai YouTube-nya untuk tepuk tangan supaya agak ramai sedikit. Sekian dan terima kasih. Selamat siang. Terima kasih kepada Dr. James. Sambutan selanjutnya adalah oleh Direktur Umum Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Cipto Mangunkusumo, kepada Dr. Lies Dina Liastuti, Spesialis Jantung Pembuluh Darah Konsultan, Mars. Kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat pagi, shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Dekan FKUI berserta seluruh jajaran, para manajer, para koordinator, para ketua departemen, ketua ILUNI FKUI, dan tentunya pada para adik-adik atau anak-anakku sekalian sejawat baru, dokter-dokter yang baru dilantik, 179 orang, dan seluruh keluarga dari para lulusan baru ini. Tentu kita harus mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, bahwa atas izinnya kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama mengalami masa bahagia ini, meskipun dari jarak jauh, dalam masa-masa sulit yang terjadi di dunia ini, khususnya bagi dunia kesehatan. Jadi tentunya tadi seperti sambutan sebelumnya dikatakan bahwa ini mungkin sekali-sekalinya seumur hidup pengalaman yang pantas untuk kita kenang, tetap kita harus bersyukur. Kita masih bisa untuk melakukan acara ini
menyampaikan bahwa Anda semua telah lulus sebagai dokter. Resmi, lulus, menjadi kebanggaan keluarga. Telah menyelesaikan tugas yang sangat berat dalam pendidikan kedokteran. Saya juga dokter. Saya tahu bagaimana beratnya ini. Saya ikut merasakan bagaimana orang tua Anda sekalian pasti merasakan kebanggaan yang luar biasa setelah melampaui 6 tahun anak-anaknya berjuang. Atas nama pribadi maupun sebagai Direktur Utama Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo, beserta seluruh jajaran kami, saya mengucapkan selamat dan sukses kepada seluruh lulusan baru, 179 dokter baru ini, dan seluruh keluarga. Meskipun kita tidak saling berjumpa, tapi saya merasakan betul hati dari orang tua serta keluarga lainnya. Tentu semua sejawat baru ini akan meneruskan fase kehidupan selanjutnya yang berupa tantangan yang amat sangat berat. Era globalisasi, ada pandemi, dan sebagainya. Anda harus bisa mengatasi masalah-masalah yang mungkin jauh lebih berat pada masa saya. Namun, bekal ilmu serta keterampilan yang telah diperoleh secara tuntas adalah kunci kesuksesan Anda dalam pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bidang kedokteran. Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo sebagai rumah sakit pendidikan utama FKUI, tempat saudara-saudari menimba ilmu, turut merasa bangga dengan keberhasilan ini. Jangan pernah berhenti untuk selalu meningkatkan ilmu pengetahuan dan ilmu yang dapat, karena ini adalah amanah. Kami terus mendoakan semoga saudara sebagai generasi penerus bangsa yang mempunyai kemampuan bidang kedokteran akan terus-menerus memberikan kontribusi untuk menciptakan masyarakat yang sehat. Saudara-saudara sekalian, anak-anakku para dokter baru, sebaik-baiknya ilmu adalah yang dapat memberikan manfaat bagi banyak orang. Selamat berjuang di tempat masing-masing. Anda sekarang dokter yang mandiri. Pasien adalah tanggung jawab Anda. Anda tidak lagi dalam supervisi. Ingat selalu pada sumpah yang telah diucapkan, janji dan deklarasi yang telah Anda sampaikan. Camkan dalam hati, lulusan FKUI akan terus membanggakan bagi masyarakat Indonesia. Anda adalah insan-insan yang terpilih yang bisa masuki Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Tetapi kebanggaan itu harus Anda bayar dengan bakti Anda bagi Indonesia. Semoga Allah melimpahkan berkah dan lindungannya bagi Anda semua. Selamat berjuang, doa kami, dan tentu saja cinta kami untuk Anda sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Dr. Listina Liastuti, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan Mars. Selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan dari Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia kepada Profesor Dr. Ari Fahrial Syam, spesialis penyakit dalam konsultan gastroenterologi hepatologi MMB. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berkat izinnya lah akhirnya angkat sumpah dokter secara online ini bisa terlaksana seperti yang kita harapkan. Ya, inilah artinya bahwa kita semua punya rencana, tapi Allah Maha Kuasa yang menentukan akhir dari rencana tersebut, begitu ya. Ya, teman-teman sudah bekerja dengan luar biasa mempersiapkan segala sesuatunya, tapi pada akhirnya kita hanya melaksanakan melalui online. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu Direktur Utama Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Dr. Lis, yang saat ini juga sedang berjuang bersama dokter-dokter di RSCM, FKUI RSCM, juga para PPDS untuk membantu penanganan COVID-19. Kemudian juga saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran para wakil dekan, para manajer, yang juga
saya lihat juga beberapa guru besar ya, dan saya lihat juga di sini di YouTube ini ada sekitar tadi kira-kira beberapa menit yang lalu saya lihat ada 759. Jadi ini kegiatan ini memang diliput secara luas. Baik, sebelum saya memulai tentu saya akan beberapa pointers di sini ya. Jadi ini memang angkatan rombongan pertama ya untuk batch pertama ini untuk 2020-2021. Dan saya pertama-tama mengucapkan selamat karena rombongan ini yang memang menghasilkan OSCE dan CBT 100% gitu ya, Dr. James ya. Ya, jadi saya ucapkan selamat nih karena ini memang Anda langsung berhasil untuk mencapai hal tersebut sebagai Mas Arya. Kemudian juga ini ada 179 dan yang luar biasanya bahwa dari yang lulus ini yang cum laude itu ada 119 orang. Ya. Jadi luar biasa ya bahwa dokter-dokter baru, teman sejawat baru ini hebat-hebat. Nah, ini saya sebutkan juga yang IPK tertinggi program kelas reguler Dr. Joko Cahyono Baskoro dengan IPK 3,83. Kemudian program kelas khusus internasional Dr. Ansurullah Abdul Fat IPK 3,77. Jadi selamat nih kepada semuanya ya, baik yang memang menjadi yang terbaik maupun juga yang cum laude dan semua-semuanya. Ya, terus terang saja memang ini adalah situasi yang berat buat kita semua. Ya, saya rasa buat profesi kedokteran, di mana bahwa ini adalah masa-masa sulit buat kita, tapi justru disinilah kita bisa lihat bahwa semua orang akan bilang bahwa disinilah dibutuhkan dokter-dokter. Ini adalah masa-masa sulit buat kita semua, bukan saja di Indonesia, saya rasa di seluruh dunia. Dan pada kondisi seperti ini, maka peran dokter diharapkan sekali untuk membantu kondisi masyarakat kita ini. Oleh karena itu saya berharap kepada teman-teman semua, saya juga sudah menyampaikan kepada Kepala PPSDM agar segera melakukan proses agar dokter-dokter yang lulus kemarin ini dan juga tentu yang sudah angkat sumpah ini bisa segera ikut internship. Saya rasa dalam kondisi seperti ini, maka dokter internship memang dibutuhkan ya bagi masyarakat kita. Dan saya juga termasuk, saya bilang dimanapun misalnya daripada ini memang diminta sukarelawan, tapi juga mungkin dokter-dokter baru lulus yang internship ini juga bisa ditempatkan di rumah sakit yang ada. Kita tahu untuk Jakarta sendiri ada rumah sakit darurat, ya, rumah sakit darurat Wisma Atlet. Kemudian saya juga untuk RSCM sendiri Kiara ya Bu Dirut, dan Kiara ini saya juga melihat bahwa sudah ada PPDS yang dilibatkan untuk proses relawan tersebut. Kemudian juga rumah sakit Pertamina Jaya itu juga baru dibuat untuk COVID, dan saya rasa kebutuhan mereka terhadap dokter-dokter ini memang sangat dibutuhkan. Oleh karena itulah maka pada kesempatan ini ya saya rasa tadi di Sumpah Dokter kita sudah sebutkan di awal ya bahwa saya barusan juga menyampaikan sumpah, saya akan membuktikan hidup saya guna kepentingan kemanusiaan. Jadi disinilah Anda diuji, apakah memang Anda ini menjadi dokter, ya sesuai cita-cita Anda, ingin membantu masyarakat dalam kondisi seperti inilah, maka buah pikiran, tenaga Anda dibutuhkan untuk negara dan bangsa ini. Saya rasa, saya berharap teman-teman nanti tentu kalau ada proses di mana memang dibutuhkan tenaga-tenaga Anda, sebaiknya juga Anda bisa ikut mengabdikan diri untuk bangsa dan negara. Di satu sisi saya juga mesti lihat bahwa ketika Anda bekerja, ya berhadapan dengan pasien nantinya, tentu alat pelindung diri ini juga harus menjadi
bagian yang harus Anda menjadi perhatian. Saya terima kasih Ibu Dirut RSCM ya, kemudian juga teman-teman di rumah sakit jejaring itu juga memberikan perhatian yang luar biasa untuk tenaga-tenaga medis dengan peralatan alat pelindung diri yang baik. Karena kita tahu bahwa tiap hari ada saja dokter yang meninggal. Ya, kemudian juga ada dokter yang positif, tapi ini bukan berarti kita lemah. Justru di sini kita harus kuat. Kalau kita ingat lagi bagaimana Dr. Cipto Mangunkusumo, ya nama dari rumah sakit kita ini, ketika ada wabah waktu itu, ya wabah pes, tidak ada dokter yang mau datang untuk membantu masyarakat, tapi Dr. Cipto Mangunkusumo datang dengan mempertaruhkan nyawa. Oleh karena itu saya berharap dokter-dokter lulusan baru ini juga bisa berbuat seperti Dr. Cipto Mangunkusumo. Tempat di mana teman-teman semua belajar dan akhirnya bisa mencapai gelar dokter seperti saat ini. Terus terang kepada para orang tua, saya ucapkan selamat, tapi saya sampaikan bahwa pada kondisi seperti ini, anak-anak Anda dibutuhkan oleh bangsa dan negara. Kita doakan mereka segera bisa berbuat yang terbaik untuk bangsa dan negara. Dan mereka juga tetap selalu dalam lindungan yang Maha Kuasa untuk tetap bisa membantu masyarakat dalam masa-masa sulit seperti ini. Sekali lagi ini merupakan uji coba buat profesi kita, dan di satu sisi dalam kondisi ini, masyarakat seperti ini, memang profesi dokter, profesi perawat, profesi yang bekerja untuk kepentingan kesehatan ini merupakan profesi-profesi yang diharapkan. Oleh karena itulah mudah-mudahan kita bisa benar-benar memanfaatkan pandemi global ini untuk menunjukkan bahwa disinilah dokter bisa berbuat sebaik-baiknya untuk masyarakat kita semua, khususnya untuk masyarakat Indonesia. Baiklah, teman-teman sekalian, ya kita juga tahu FKUI dari akhir Januari kita sudah menyampaikan kepada masyarakat dengan berbagai macam kegiatan. Ya, kita melakukan media conference, media gathering, ya kita mengingatkan ya jauh-jauh sebelum adanya konfirmasi positif, ya FKUI bekerjasama juga dengan RSCM menyiapkan segala sesuatunya. Saya juga terima kasih ya karena juga bahwa seperti misalnya Departemen Kimia ya langsung ya turun tangan untuk memproduksi hand sanitizer. Kemudian juga FKUI bekerjasama dengan FTUI membuat movable washer hand yang salah satunya ditaruh di RSCM. Ya, kemudian juga terima kasih beberapa mahasiswa kedokteran juga aktif mengumpulkan dana ya untuk APD dan juga mensupport dokter-dokter dengan berbagai macam APD dan juga support makanan. Saya rasa ini merupakan sesuatu hal yang luar biasa. Kami bangga terhadap mahasiswa kedokteran FKUI. Kemudian juga FTUI dengan FKUI juga saat ini sedang membuat ventilator. Kita tahu bahwa angka kematian kita ini 8%, di atas 8%. Dan salah satu hal kenapa angka kematian ini tinggi adalah karena banyak kasus-kasus tersebut yang harusnya memerlukan ventilator, tetapi akhirnya tidak bisa tertolong karena ketidakadaan ventilator tersebut. Jadi mudah-mudahan segera bisa produksi FTUI dan FKUI ini. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih dari mahasiswa kedokteran juga membuat N-Corona. Jadi untuk membantu masyarakat untuk mempersiapkan bagaimana masyarakat bisa melihat faktor resikonya untuk dia menderita COVID-19 atau tidak. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan FKUI akan terus berjuang ya membantu di semua berbagai kesempatan ya untuk mengatasi permasalahan COVID-19 ini. Dan sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada para dokter baru ya, ini memang masa-masa sulit buat Anda, tapi di sinilah pengetahuan Anda, keterampilan Anda dan jabatan yang baru Anda raih ini sebagai seorang dokter dibutuhkan oleh bangsa dan negara. Baiklah, ini saya juga walaupun dalam kondisi seperti ini saya tetap mempersiapkan pantun buat teman-teman semua. Buah jeruk, buah jambu biji.
buah terlaris di era COVID-19. Jadi kebetulan memang FKUI bersama dalam hal ini Departemen Kimia, Departemen Kimia, kemudian bekerja sama dengan Fakultas Farmasi dan IPB, kita melakukan suatu riset bioinformatika, yang melakukan riset bioinformatika, kemudian dengan machine learning dilakukan docking antara gambaran whole genome dari COVID-19, kemudian dicocokkan dengan struktur dari herbal yang ada di Indonesia, ternyata cocok ini daun jeruk, kulit jeruk dengan jambu biji. Makanya saya ambil pantun ini. Ini pantunnya belum selesai, jadi saya ulang lagi. Buah jeruk, buah jambu biji terlaris di era COVID-19. Selamat untuk dokter FKUI, walau dengan online, sumpah dokter tetap valid. Ini ada satu lagi ya, ini artinya sekali lagi begini ya, ketika memang akhirnya Anda juga diminta membantu, akhirnya memang daya tahan tubuh menjadi hal yang penting ya. Virus bukan sembarang virus, virus menyebar ke seantero jagat. Jika daya tahan tubuh kita baik, virus masuk tidak bisa menyebabkan pneumonia. Jadi ini dua pantun ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekali lagi Anda sudah sah menjadi dokter FKUI dan siap untuk mengabdi buat bangsa dan negara. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Profesor Dr. Ari Faryal Sham, spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterologi hepatologi MMB. Hadirin yang kami hormati, acara akan dilanjutkan dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Dr. Afan Priyambodo, spesialis bedah saraf konsultan. Kepada Dr. Afan Priyambodo, spesialis bedah saraf konsultan, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agar acara hari ini mendapat keberkahan, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga apa yang sudah dan akan kita lakukan selalu mendapat rahmat dan berkah darinya. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamda yu'afi ni'amahu fi kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang baghi li jalali wa karim azim wa sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari yang penuh kebahagiaan ini, kami keluarga besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dengan penuh ketundukan dan kekhusyuan memanjatkan puji dan syukur kepadamu atas limpahan nikmat dan karuniamu yang tak terhingga kepada kami, seraya memanjatkan doa permohonan kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami mengadakan upacara akad sumpah dokter baru. Dengan segala kerendahan hati, kami mohon kepadamu ya Allah, agar semua ilmu yang diperoleh para dokter baru ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi diri mereka, keluarga dan lembaga mereka, juga bagi masyarakat, agama, nusa dan bangsa kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami petunjuk dalam urusan kami. Berikanlah kepada kami kemampuan untuk mengamalkan ilmu kami. Menjalankan sumpah dokter kami. Untuk peduli dengan sesama, untuk menjalankan profesi yang mulia ini dengan ikhlas dan profesional. Ya Allah yang Maha Mengetahui, Engkau Maha Kaya dan sumber dari segala ilmu. Berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat untuk bekal kemandirian kami dan menambah kualitas diri kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, tampakkanlah kepada kami yang benar itu benar, dan berilah kami kekuatan untuk mengikutinya. Dan tunjukkanlah yang salah itu salah, dan berilah kami kekuatan untuk menjauhinya. Janganlah Engkau menjadikan itu samar, sehingga kami mengikuti hawa nafsu dan tersesat. Ya Allah yang Maha Penyayang,
Berikanlah kepada orang tua kami, guru-guru kami, segenap sivitas akademika, segenap pembimbing, staf karyawan dan pasien di rumah sakit maupun puskesmas tempat kami menimba ilmu, kemuliaan darimu, dan rahmat serta ridho darimu. Ya Allah, azabmu adalah benar, ampunanmu adalah benar, dan Engkau adalah Tuhan Maha Pengampun. Karena itu ya Allah, ampunilah dosa kami. Ampuni duhai kami yang Maha Pengampun, ampuni kedua orang tua kami, guru-guru kami, para pemimpin kami yang adil, dan penuhal kami yang soleh. Dan bebaskanlah kami dari fitnah dunia dan akhirat. Serta angkat pandemi ini dari kami, dan satukanlah kami dalam kemanusiaan. Ya Allah yang Maha mengabulkan doa, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Hanya kepadamu-lah kami menyembah, dan hanya kepadamu-lah kami mohon pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Afan Priyambodo, spesialis bedah saraf konsultan. Hadirin sekalian, kita telah berada di penghujung acara. Dengan demikian, acara Sumpah Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tahun 2020 telah selesai dilaksanakan. Apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan di hati, kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum acara ditutup, bagi yang terhormat, para jajaran dekanat, Direktur Utama RSCM, staf pengajar, para tamu undangan, dan seluruh dokter baru, jangan meninggalkan layar terlebih dahulu karena saat ini kita akan melakukan sesi foto bersama. Silakan bagi semuanya untuk menghadap ke arah kamera masing-masing dan siap untuk difoto. Kita hitung bersama-sama, semuanya siap? 3, 2, 1. Ngapain sih lu? Baik, kepada para dokter baru yang telah diambil sumpah, kami ucapkan selamat. Semoga para dokter baru lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tahun 2020 kelak menjadi dokter yang amanah dan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Sampai bertemu di acara seremonial pelantikan lulusan dokter Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Akhir kata, kami undur diri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.